Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Materi yang akan dibahas terkait dengan integrasi nasional. Materi integrasi nasional ini terdapat di dalam kompetensi dasar pengetahuan 3.5, yaitu menganalisis faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dan kompetensi dasar keterampilan 4.5, yaitu menyaji hasil analisis tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari kegiatan pembelajaran ini setidaknya ada dua hal. Yang pertama, setelah pembelajaran selesai, diharapkan nanti kalian dapat mendeskripsikan konsep integrasi nasional dengan tepat. Kemudian, yang kedua, nanti juga kalian diharapkan dapat mendeskripsikan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dengan tepat. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai apa saja konsep integrasi nasional dan apa saja faktor pembentuk integrasi nasional itu, mari kita perhatikan sama-sama peta negara kesatuan Republik Indonesia berikut ini. Sebagaimana sudah kita tahu sama-sama bahwa negara Republik Indonesia itu merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam pulau. Ada banyak pulau yang terdapat di negara Indonesia. Bahkan ada yang menyebutkan jumlah pulau di Indonesia itu lebih dari 17.000 pulau, baik itu pulau-pulau kecil maupun pulau besar. Nah, atas dasar negara Indonesia terbentuk dari berbagai macam pulau inilah yang kemudian menyebabkan kekayaan akan sumber daya alam Indonesia maupun kekayaan akan masyarakatnya. Nah, dalam hal ini yang akan kita bahas berkaitan dengan integrasi nasional itu adalah kekayaan masyarakat Indonesia, atau dengan kata lain kita akan membahas mengenai kemajemukan masyarakat Indonesia. Kemajemukan masyarakat Indonesia ini itu pernah beberapa kali menimbulkan konflik, baik itu konflik yang sifatnya horizontal maupun konflik yang bersifat vertikal. Nah, jadi sekarang sudah menjadi bagian dari tugas kita juga untuk menjaga keutuhan dan persatuan negara Indonesia agar bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia yang majemuk ini itu tidak kemudian menimbulkan konflik lagi. Ada beberapa konflik yang pernah terjadi yang ditimbulkan atas latar belakang perbedaan etnis. Misalnya dulu pernah terjadi konflik antar etnis Madura dengan etnis Dayak. Adapun misalnya konflik yang dilatar belakangi oleh faktor agama dulu juga pernah terjadi di Palu, di Poso tepatnya, atau juga pernah terjadi di Maluku atau di Ambon, konflik antara agama Islam dan agama Kristen. Nah, meskipun demikian, meskipun Indonesia terdiri dari berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda, namun sesungguhnya kita itu sama, karena kita mengenal semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Nah, ini harus dijunjung tinggi. Nah, berbicara mengenai masyarakat Indonesia, berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2020, di sini kita dapat lihat sama-sama bahwasanya saat ini jumlah penduduk Indonesia itu lebih dari 270 juta. Dengan komposisi seperti ini penduduk Indonesia. Kemudian ini adalah rasio jenis kelamin di Indonesia. Ada 102 penduduk laki-laki untuk 100 orang perempuan. Nah, di sini juga ada sebaran penduduk menurut wilayahnya. Jadi dari 270 juta jiwa itu lebih dari setengahnya mereka menempati Pulau Jawa. Hanya sebagian kecil saja yang menempati pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan integrasi nasional? Integrasi nasional itu sesungguhnya berasal dari bahasa Inggris
Yang pertama integrasi, itu juga berasal dari bahasa Inggris, yang artinya menyatu padukan, integrate yang artinya menyatu padukan atau menggabungkan atau mempersatukan. Kemudian nasional juga berasal dari bahasa Inggris nation yang artinya bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian integrasi nasional dibedakan menjadi dua macam. Ada pengertian integrasi nasional secara politis, yaitu yang berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Kemudian yang kedua, ada pengertian integrasi nasional secara antropologis, yang berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini kalau misalnya kita melihat pengertian integrasi nasional di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian integrasi nasional itu adalah proses penyatuan atau pembauran suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Pertanyaan yang menarik adalah, kenapa kemudian bangsa Indonesia itu yang terdiri dari berbagai macam etnis latar belakang mau menjadi satu kesatuan utuh dalam satu wadah nasional bernama Indonesia? Nah, perjuangannya bisa kita lihat secara garis besar seperti ini gitu ya. Jadi dimulai dari tanggal 20 Mei 1908 ada momentum Budi Utomo, kemudian momentum besarnya ada pada 28 Oktober 1928 yaitu momentum Sumpah Pemuda, di mana di sini sudah sangat jelas sekali dari deklarasi atau ikrar Sumpah Pemuda menyatakan bahwa kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia, dan kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ini diikrarkan oleh perwakilan pemuda-pemuda Indonesia dari berbagai elemen, dari berbagai etnis. Nah, ini sebetulnya momentum yang paling besar. Kemudian klimaksnya adalah diproklamirkannya atau diproklamasikannya kemerdekaan negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi kalau misalnya tadi kita bertanya-tanya kenapa bangsa Indonesia yang besar yang terdiri dari berbagai macam pulau itu, kenapa orang Papua dulu tidak memerdekakan diri menjadi negara Papua merdeka, menjadi negara Papua maksudnya, atau Sumatera menjadi negara Sumatera dan yang lain sebagainya, tapi mereka bersatu padu menjadi satu kesatuan utuh dalam satu wadah bernama Indonesia. Nah, momentumnya terletak di sini gitu ya secara garis besarnya. Lantas, apa saja kemudian faktor-faktor yang menjadi pendorong atau pembentuk integrasi nasional? Nah, untuk faktor pembentuk integrasi nasionalnya, yang pertama, karena dulu ada rasa senasib seperjuangan yang dirasakan oleh bangsa Indonesia. Rasa senasib dan seperjuangan ini itu karena sama-sama dijajah oleh Belanda misalnya. Kemudian yang kedua, tekad untuk bersatu. Jadi momen sebelum tanggal 20 Mei 1908 atau sekarang kita kenal dengan Hari Kebangkitan Nasional itu, dulu wilayah Nusantara yang kemudian saat ini kita kenal dengan negara Indonesia itu bukan berarti tidak berjuang melawan penjajah. Mereka juga berjuang melawan penjajah, akan tetapi sifatnya masih sporadis, tidak terstruktur, tidak sistematis. Nah, dari mulai momentum dibentuknya Budi Utomo itu kemudian lebih sistematis, lebih terstruktur, sehingga perlawanan itu lebih kuat terhadap pemerintah Belanda. Nah, yang menjadi faktor pembentuknya ini itu adalah ini, tekad untuk bersatu, bahwa kalau misalnya perlawanan itu dilakukan secara sendiri-sendiri, maka hasilnya pun tidak akan begitu memuaskan. Yang selanjutnya kemudian semangat nasionalisme atau sama tekad untuk bersatu. Yang keempat adalah bahasa Indonesia. Ini juga sama momentumnya, kemudian diikrarkan dalam deklarasi atau ikrar Sumpah Pemuda. Semangat gotong royong dan toleransi. Nah, ini juga adalah salah satu contoh nilai yang kemudian mengapa
berbagai macam elemen latar belakang masyarakat Indonesia itu mau menyatu padukan dalam satu wadah bernama negara Indonesia. Kemudian kepribadian yang sama, serta juga ini yang paling menentukan, bisa dikatakan seperti itu juga, adalah adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini dipegang teguh sebagai salah satu acuan bagi bangsa Indonesia untuk, atau ketika itu wilayah Nusantara, untuk bersatu ke dalam satu wadah negara Indonesia yang sekarang kita kenal. Demikian untuk materi pembelajaran pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.